Radio, ya benar, itu radio. Radio Internal Investasi. Ya, sponsor kita juga masih ada di BNI, BCA, sponsor dari Hama juga. Ya, untuk seminar ketiga kita kali ini, kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Kita mungkin semua di sini udah pada tahu dan kenal dengan beliau. Beliau ini merupakan Strategic Marketing Consultant and Market Research. ya, Senior Trainee Marketing. penulis buku populer ya dia. Penulis buku juga loh Pak. Ya, penulis buku Angel dan Demon. Lalu sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Manajemen Indonesia cabang DKI Jakarta dan merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara. Beliau ini dari dulu memang sudah sangat hobi mengajar, sempat mengajar di sebuah sekolah swasta dan memang passionnya sepertinya memang mengajar ya. Oleh karena itu, Ya, kita langsung aja panggilkan pembicara kita berikutnya yaitu Bapak Insinyur Soeharto Chandra MM. Sustainable Success. Memang ini adalah jam-jam yang sangat berat, tapi saya beruntung di tengah-tengah jam yang sangat berat ini dihadiri oleh wanita-wanita cantik di depan saya. Pak Jo tadi kiri, buset, kok baru muncul sekarang? Tadi baru muncul. Yang gitu udah keluar rahasia dong. Baik, mungkin sedikit mengenai AMA Indonesia dulu buat rekan-rekan yang belum tahu tentang AMA Indonesia. AMA Indonesia itu ada Asosiasi Manajemen Indonesia. Saya ketua umum untuk chapter ADKI. Dan kabar gembiranya hari ini tadi pagi kami sudah menandatangani MOU ya dengan MMU Sakti. Mungkin nanti bisa ditindaklanjut dengan adanya forum gitu ya, forum Asosiasi Manajemen Indonesia DKI Jakarta dan MMU Sakti. Apa sih keuntungannya? Jelas bahwa namanya asosiasi ini adalah asosiasi profesi, yang berhubungan dengan manajemen. Jadi membernya kalau dia adalah para profesional minimum setara dengan asisten manajer sampai kepada C-level eksekutif ya, COO, CEO, CMO dan sebagainya. Dan practically saat ini lebih dari 80% justru adalah senior level ya, senior level. Justru yang manajer awal gitu, manajer ini tidak begitu banyak, mungkin hanya 1-2 orang. Nah, di mana di situ tidak hanya para profesional, tetapi juga dosen, konsultan, coach dan lain sebagainya. Juga ada pemilik usaha. Nah, di situ setiap bulan kami ada suatu kegiatan untuk gathering knowledge, karena ada sharing knowledge setiap kali, ya. Dan macam-macam. Pokoknya tujuannya adalah cuma 3. Mengembangkan profesionalisme, kedua memperluas jejaring atau network, dan yang ketiga adalah kesadaran sosial. Itu saja secara singkat. Tadi di depan sudah ada booth, tapi katanya barusan ada laporan dari Pak Andreas, formulir pendaftarannya habis katanya. Terima kasih. Baik, saya akan mengupas mengenai sustainable success. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana, tentu semua orang mau sukses, bener ya? Siapa di sini yang ingin sukses? Oke, that's good. Berarti yang tidak angkat tangan tidak mau sukses gitu ya? Gimana? Yang tidak angkat tangan itu tidak mau sukses kan? Saya tanya sekali lagi, siapa yang angkat ya? Nah, pernah merasa sekarang ini sudah sukses? Angkat tangan. Yang sudah sukses, angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Berarti belum sukses semua ya? Hah? Paling tidak itu Anda sudah sukses menjadi putri Indonesia loh. Ya, oke. Jadi kalau begitu coba saya pengen tahu apa sih konsep kesuksesan yang selama ini Anda persepsikan. Mbak,
Menurut Anda? Ya, yang rambutnya panjang, betul. Saya pengen dengar. Menurut Anda, sukses itu yang seperti apa sih? Karir yang baik. Materi yang banyak. Oke. Kehidupannya bagus. Ini oke, sementara itu it's okay. Tapi sebenarnya kalau mau ditanya lagi, karir yang bagus itu seperti apa sih? Ya kan? Apa ya sendiri? Ya. Oke, terima kasih. Sukses itu ya sama sih yang dicita-citakan itu bisa terwujud. Apa cita-citanya yang terdekat? Cita-cita yang terdekat sih lulus S2 tepat waktu lah. Lulus S2 tepat waktu. Iya. Oke, baik, terima kasih. Rekan-rekan, belum sampai presiden direktur, masih baru jadi karyawan, belum boleh disebut sukses. Oke? Kalau sukses itu namanya punya harta yang melimpah, punya mobil Ferrari, Jaguar, Maserati, macam-macam, itu baru namanya sukses. Kalau belum, berarti belum sukses. Tidak salah bahwa salah satu bentuk atau wujud kesuksesan itu adalah dari hal-hal yang tadi saya sebutkan. Menjadi presiden baru sukses, menjadi menteri baru sukses, menjadi ketua partai politik baru sukses. Ya, tapi coba saya lebih meyakini definisi kesuksesan yang konsepnya itu dikeluarkan atau dilahirkan oleh seorang yang bernama Paul Stokes, seorang doktor yang melakukan suatu penelitian yang sangat masif dan hanya sederhana. Yang disebut dengan sukses adalah tingkat di mana seseorang itu bergerak. Makanya kan dibilang move on dong. Aduh susah nih move on. Bergerak kemana? Tentu ke depan, tentu ke atas. Artinya kalau sebelumnya Anda bukan siapa-siapa, tetapi sekarang Anda menyandang gelar Putri Indonesia, that is your success. Kalau Anda sekarang menyandang predikat mahasiswa MM Trisakti, that is your success. Tidak semua orang punya kesempatan menikmati pendidikan S2. Ya, terus bergerak. Dalam hal apa? Dalam menjalani hidupnya. Jadi materi itu adalah sebagian dari hidup kita. Kalau hidup kita bahagia, berkeluarga, sampai umur 70-80 tahun, anak-anaknya punya keluarga yang juga tentram, damai, dan lain sebagainya, itu juga adalah sebuah kesuksesan. Menjalani kehidupan kita. Kehidupan kita itu punya kehidupan karir, punya kehidupan berkeluarga, punya kehidupan bermasyarakat. Dan tidak selalu terkait dengan materi. Tidak selalu. Memang betul, materi adalah simbol-simbol kesuksesan. Betul. Tetapi sekali lagi tidak hanya sekedar materi. Oke? Nah, dalam menjalani kehidupannya sekalipun terdapat begitu banyak tantangan, hambatan, tantangan, dan bentuk-bentuk kesengsaraan lainnya. Jadi, yang namanya kesuksesan adalah ketika kita terus bergerak maju, meningkatkan kualitas hidup kita. Setiap hari harus lebih baik dari hari kemarin.
baik dari hari ini. Sekecil apapun, semua yang ada dalam ruangan ini hari ini itu minimal telah sukses melewati hari 0 sampai dengan hari ini. Kita di sini sampai dengan hari ini coba dihitung. Kalau 60 tahun kali 12 bulan kali atau 60 tahun kali 365 hari ditambah nanti 1 hari kalau tahun kehabisan, itu adalah suatu kesuksesan juga. Maka definisi kesuksesan ini satu, ya, membuat apa? Kita harus terus bergerak. Kesuksesan hari ini adalah titik perhentian sementara. Kesuksesan hari ini merupakan, saya agak terganggu dengan bingung ya. Mungkin apa perlu dimatikan ini feedback? Kalau begitu, apakah kita menjadi orang yang ambisius, yang tidak pernah kenal puas? Kan pertanyaan begitu, ya? Tidak. Kenapa? Karena makna kesuksesan itu sendiri Anda maknai sendiri masing-masing. Ya? Kalau kita melihat lagi diri kita, apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita? Pasti ada tujuan. Nah, tujuan itu sudahkah kita capai? Tidak akan pernah tercapai sampai suatu saat kemudian kita dipanggil menghadap Yang Halim. Disitulah baru selesai perjalanan kita. Makanya penting adalah bagaimana kita bisa bergerak dari satu kesuksesan ke kesuksesan lainnya, bukannya terjerembab. Ada banyak sekali ya, contoh-contoh sangat banyak. Name it, silakan sebutkan. Seorang putri Indonesia, seorang artis, seorang anggota DPR yang terhormat, tetapi kemudian tergelincir dan sekarang ada di UI. Begitu banyak seorang dosen, ya, kemudian menjadi ketua KKSK, ya, dosennya sangat sederhana, terkenal sekali, sangat bersahaja, tidak neko-neko, tapi berujung pada bui lagi. Ada banyak contoh dalam segala bidang, name it, pasti ada. Lance Armstrong pasti pernah dengar. Siapa? Tahu? Pernah dengar Lance Armstrong? Lance Armstrong sangat legendaris ya. Pembalap sepeda legendaris. Bahkan ketika dia didiagnosa kena kanker, namanya semakin melambung. Karena setelah itu dia masih berhasil menjuarai kompetisi sangat bergengsi di sepeda balap Tour de France. Supaya apa? Ketika kita agak melenceng, itu ada orang-orang sekitar kita itu yang mengingatkan kita. Itu gunanya kita perlu bercerita selain afirmasi. Dan yang berikutnya ourselves. Ya, bagaimana kita bisa memimpin orang kalau kita belum bisa memimpin diri kita sendiri? True, betul ya Pak Yosef? Dalam konsep leadership, we can be a good leader unless we already has a good leader for ourselves. Jadilah pemimpin diri kita. Besar energi kita, saya sudah tidak perlu jelaskan lagi. Nah, saya akan sharing 5 tingkatan mimpi. Silakan teman-teman ya, cek mimpi-mimpinya. Jadi saya kaitkan ternyata ada hubungan dengan Maslow, hierarchy of needs. Dan ini benar adalah slide yang saya buat berdasarkan perenungan saya. Kalau terbalik saja piramidnya, ya, stage 1 biasanya keluar dari kemiskinan. Jadi matematik fisika harus kuat. Dan sejak kelas 1 SMA itu saya benar-benar sangat serius belajar tentang matematik dan fisika. Dan karena saya harus mencari uang sendiri untuk bisa kuliah, maka kemudian saya memberikan les privat sama anak SMP SMA.
Lalu kemudian saya menjadi seorang guru di SMP SMA selama 5 tahun. Akhirnya saya lulus akhirnya. Lulus, sebelum diwisuda, ada senior kami. Saya juga sebenarnya tidak jauh-jauh dari Trisakti loh. Alma mater saya di sebelah. Jadi tetanggaan gitu ya. Tetanggaan dengan Trisakti ya. Nah, jadi setelah lulus, pada waktu belum wisuda nih, menjelang wisuda, itu ada sharing dari senior. Senior itu dari teknik sipil, lulusan teknik sipil, tetapi sudah sukses berkarir di sebuah bank. Karena faktor 88 itu kan banyak bank baru bermunculan dan kekurangan tenaga perbankan, sehingga banyak diambil dari orang-orang teknik. Satu slide yang mengubah hidup saya. Jadi hanya karena slide itu, karena saya mau cepat-cepat keluar dari kemiskinan, nah itulah motivasi saya. Lalu saya keluar dari guru dan wakil kepala sekolah itu, saya melamar menjadi seorang sales engineer. Saya tidak punya pengalaman menjadi seorang sales, tapi dorongan saya adalah saya mau dapat uang banyak dengan cepat, hanya untuk kenapa? Untuk membangun struktur yang lebih baik di kepala saya. Karena waktu saya meniti karir sebagai sales dan marketing, saya sadar saya adalah seorang teknik sipil. Kalau sudah biasanya masuk ke mimpi stage kedua. Stage kedua itu kalau Maslow, ini kan adalah untuk feeling secure ya, merasakan keamanan, security dan lain sebagainya. Kalau di dalam mimpi dikatakan orang lain suruh ke A, ke B, ke C, padahal curang, dan jebur juga. Ya, dan kenapa bisa begitu? Karena biasanya sifat dependen itu merupakan refleksi ketidakmampuan kita. Ya kan? Kita nggak bisa mikir, iya ya apa ya? Ya udahlah, tunggu aja lah instruksi bos. Tunggu aja instruksi deh. Karena refleksi kata kita tidak mampu, tidak punya rasa percaya diri. Kenapa tidak punya rasa percaya diri? Karena tidak mau mengambil risiko atau malas meningkatkan kemampuan. Nah, tadi Pak Yosef bilang bahasa Inggris ya, lu dulu ya. Nah, itu kan, lu dulu ya. Kenapa? Karena merasa nggak mampu dan malas meningkatkan kemampuan. Dependen itu masuk kategori yang akan membawa kita nggak kemana-mana. Lalu yang berikutnya apa? Egotisme, egois. Teman-teman kalau sudah lama di manajemen akan melihat banyak sosok-sosok yang egois. Dan kita juga tahu orang-orang itu tidak akan pernah kemana-mana, tidak akan pernah naik kemana-mana. Kalaupun dia pernah naik pada posisi tertentu, tidak akan berkembang lagi. Orang-orang egois itu dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan untuk kesuksesan dia sikut kiri, sikut kanan, injak bawah. Itu orang egois. Ya. Pak Yosef yang pengalaman puluhan tahun di dalam manajemen tahu persis. Egotisme itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Hidup dalam diri kita sendiri. Kenapa? Semuanya ukurannya adalah kita. Ya, dan biasanya orang yang egois itu orang-orang yang IQ-nya itu rendah. Ya, orang-orang dengan IQ rendah itu biasanya salah satunya itu egois. Oke, nah berikutnya setelah itu malevolent kan demon kan, D-E-M, M-nya adalah malevolent. Malevolent ini coba perhatikan, baik Anda sedang di kampus, Anda di organisasi apapun, Anda di perusahaan, satu dua pasti pernah melihat orang-orang dengan sifat malevolent. Yang senang kalau lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ya, contoh paling sederhana, ini anak baru, ya, baru masuk, kayak tadi Pak Yosef ngomong, baru masuk, biarin aja dia, gue coba dulu begitu.
Gue juga dulu susah-susah tanya sana tanya sini, dibentak-bentak, diomelin, dia enak-enakan. Masa? Ya udah biarin aja dia. Nah itu adalah punya sifat malevolent. Malevolent itu pun tidak akan membawa kita kemana-mana. Kalau kita sudah berada posisi tertentu, itu akan membuat kita tergelincir jatuh. Malevolent. Dan kemudian apa? Suka menjelek-jelekan orang lain. Lalu apalagi tidak menjaga orang lain. Biasanya orang malevolent di kantor banyak. Bisa di dalam tim bagian kita sendiri, bisa juga dari bagian yang lain. Ya, ini banyak banget. Tapi juga kita tahu kalau kita lebih lama mengamati, orang itu tidak akan kemana-mana. Ya, nah, obsolescence ini juga. Obsolescence ini kuno, benar kuno. Artinya tidak menyadari bahwa dunia itu bergerak dengan cepat. Tadi Pak Yosef juga ngomong, ya, fast, cepat. Ya, berubahnya dengan cepat. Coba 5 tahun yang lalu dengan hari ini sangat berbeda ya. Salah satu yang kemarin sedang hangat, tanggal 14 Januari 2015, Jakarta. Itu keluar sedikit dari ring 1 loh. Udah masuk ring 2, tapi lebih dekat ke ring 1. Ring 1 terluar. Teroris bisa masuk, ya kan? Nah, itu citizen journalism luar biasa. Saya tidak sempat melihat TV hari itu. Hanya dari gadget. Ya, kira-kira udah kebayang apa tuh? Oh, itu banyak, itu cepat. Ditambah lagi dengan apa bacanya? Meme, bukan meme ya, meme mas Xiaomi. Pak Yosef tahu Xiaomi ya. Kan banyak banget tuh. Mulai dari yang joke-joke yang ini ya, tapi juga yang positif juga ada Prevo Jakarta, kami tidak takut dan sebagainya. Luar biasa. 5 tahun yang lalu nggak akan seperti ini loh. Dunia itu cepat berubah, termasuk customer behavior itu juga cepat berubah. Kuno merasa bahwa itu sudah bukan zaman kita. Kita itu udah nggak usah lagi lah, udah lewat zaman kita. Atau cara saya dulu it work. So you have to follow my own way. Dulu saya bisa kok. Kenapa kamu sekarang tidak bisa? Nah, itu ungkapan orang-orang yang obsolescent. Seperti orang pakai kacamata kuda, lurus aja gitu. Taunya itu cara dia saja, gitu ya. Biasanya obsolescent ini orang-orang dengan narrow mindset, ya. Jadi nggak mau lihat yang lebih lalu. Oke? Nah, yang terakhir N-nya itu narsisistik. Narsisnya itu bukannya foto-foto itu narsis gitu, bukan. Walaupun memang akar katanya dari situ. Dulu zaman Yunani kuno, Alkisah itu ada seseorang bernama Narsisus, seorang pemuda yang sangat tampan, ya. Dan saking tampannya dia sendiri jatuh cinta pada dirinya. Dia senang sekali. Dulu kan belum ada cermin, jadi lihat di telaga gitu, atau di sumur, pokoknya di permukaan air, kan dia bisa melihatkan wajah dia, dan dia bisa berjam-jam loh memandang dan mengagumi wajahnya. Suatu ketika dia tidak sadar di pinggir telaga, akhirnya kecemplung, mati karena narsisus itu tidak bisa berenang. Dari akar itulah narsisis, ya. Jadi orang yang terlalu mengagumi kesuksesannya. Saya sekarang sudah sampai pada posisi ini karena cara saya membangga-banggakan kesuksesan yang sudah diraih. Itu adalah orang yang narsis. Kenapa berbahaya? Karena apa? Karena itu tadi, kalau kita merasa terlalu membangga-banggakan cara kita, kesuksesan kita cenderung menutup mata loh dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain.
Itulah sebabnya sekali waktu pasti akan jatuh. Ya, pasti akan jatuh. Ada banyak di dalam bisnis juga contoh-contoh itu. Nokia salah satunya. Nokia salah satunya. Ya, Nokia salah satunya. Kalau kita runut lagi ke belakang, oh banyak sekali perusahaan-perusahaan yang besar, narsis. Kodak salah satunya. Coba dilihat, dipelajari sejarah Kodak. Ya, sama. Kodak, pager, ya kan? Itu semua banyak hal itu karena narsis. Jadi demon itu dalam konteks paling kecil adalah pada diri kita sendiri, tetapi juga applicable untuk organization. Ya, belajar lagi kasusnya IBM dulu, itu juga salah satunya adalah narsisnya. Ya, untung saja kemudian ada CEO dari luar IBM. Maka ada sebuah buku namanya Saving the Blue Elephant, The Big Blue, Saving the Big Blue. Itu adalah orang dari RJR Nabisco, sangat tidak related dengan bisnis IBM. Tapi itulah maka kita masih hari ini mendengar nama IBM. Ya, hampir baca buku-buku apa tentang IBM, Anda akan lebih jelas lagi. Oke, itu demon. Demon ini yang harus kita kendalikan. Tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan. Sama seperti sesungguhnya bahwa memang ada ego, ada id, ada super ego. Tidak bisa dihilangkan. Egonya secara singkat karena waktu saya tapi masih 20 menit ya, sampai 15 ya. Oke, alertness. Alertness itu apa? Alertness itu kita mawas diri. Mawas diri, maksudnya apa? Mawas diri itu kita melihat, memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Ya, kayak tadi Pak Sugianto bilang apa? Ada find your fun spot, gitu kan? What the world need. Ya, kemudian apa passionnya, kan gitu. Nah, alertness ini adalah itu tadi semacam sensor yang kita gunakan. Kenapa kita perlu alertness? Biasanya